أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun juga berada, akhirnya kita kembali lagi pada suasana berkah ini, bulan suci Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas satu poin yang sangat penting, ya, yaitu jangan putus asa. Dalam Al-Quran berkali-kali kita diwanti-wanti, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Yang lainnya, la ta'asu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap Allah. Kenapa kita tidak boleh putus asa? Ada seorang perempuan disakiti oleh pacarnya, cowoknya nih. Wah, kurang ngajar tuh cowok tuh. Habis manis sepas buang. Aku sudah berikan segalanya, tapi malah mau kawin dengan perempuan lain. Udahlah, aku mau bunuh diri. Boleh kita kecewa, tapi jangan mengorbankan diri sendiri, atau mengorbankan orang lain, atau mengorbankan orang yang tidak berdosa, atau melakukan amok itu, bakar hutan, bakar segala macam. Itu namanya tindakan orang gila. Kalau kita memanjakan diri kita sendiri juga tidak pernah bersabar, akhirnya kita nanti akan gampang putus asa dan gampang kecewa. Putus asa ini disebabkan karena apa? Harapan kita terlalu besar terhadap sesuatu, tapi daya kita sangat kurang, maka itu jangan banyak berangan-angan.
Kita boleh bercita-cita setinggi langit, tapi jangan berangan-angan. Apa perbedaannya cita-cita dengan angan-angan? Contohnya cita-cita. Nanti kalau saya berhasil di Jakarta, ya, aku akan undang teman-teman semuanya ya untuk main-main ke Jakarta. Apalagi kalau saya punya hotel, Anda akan gratis. Itu cita-cita. Tapi kalau bahasanya gini, teman-teman, nanti kalau nanti saya ke bulan ya, bawa keranjang untuk membawa sekeranjang bintang. Tanda bukti bahwa saya pernah ke bulan ini loh. Bintang-bintang yang tadi malam lihat itu berkedap-kedip, sekarang kedap-kedipnya pindah di tas saya, ambil ini saya bagi-bagikan. Itu angan-angan. Putus asa itu disebabkan karena terlalu tinggi diri kita diangkat, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu diri kita. Akibatnya apa yang terjadi? Kecewa. Kalau kita sering kecewa, nanti stroke, nanti stres. Kita lanjutkan setelah ini. Iya, putus asa itu penyebabnya banyak, ya kan? Antara lain kita mengangkat diri kita tinggi-tinggi, padahal kenyataannya belum. Kapasitas diri kita itu baru punya 3 modalnya, tapi mau menyetel diri kita itu menjadi 10, nggak bisa. Kita baru angkanya 3, orang lain sudah angkanya 200, ketinggian tuh. Kalau sampai toleransinya 3, naik 4 boleh. Orang beli macam-macam perabotan, dia juga ingin beli perabotan. Korupsi dia. Nah jadi ini mata ini harus dijinakkan ini. Tetangganya ganti mobil juga, apalagi kalau istrinya juga mau provokasi kan. Itu kan adik kelasmu, masa beli mobil kamu belum bisa ganti mobil tua begini ini. Masa kursi menjelang lebaran ini kan orang beli perabotan. Masa perabotan begini aja nggak bisa beli. Ini sudah 5 tahun kursi tamu ini nggak pernah diganti, Pak. Nah, kita kan Tuhan memberikan segini. Tuhan, jangan bersembunyi di balik Tuhan. Kamu yang malas kali. Nah, udah daripada dimarahi istri. Ini ada titipan uang orang ini. Wah, alhamdulillah Pak, kita juga bisa beli kursi ini. Ini bahkan lebihnya bisa kita ganti mobil. Iya, terserah Mama. Cari lagi dong Pak. Datang amplop berikutnya. Kalau begitu anak-anak kita belikan motor ya? Iya, terserah Anda. Hari ketiganya datang polisi. Mana amplopnya? Uangnya orang. Ya, nggak tahu Pak. Udah diborgol, di penjara. Ya, gara-gara Mama kan minta ganti kursi, minta belikan motor anak-anak. Dimarahin terus. Nah, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Akibatnya seperti ini. Begitu di penjara suaminya, kasihan. Dia terpaksa harus jual kue untuk menghidupi anak-anaknya kan. Ini gara-gara saya juga ini. Jadi para istri atau para suami, jangan memprovokasi suaminya untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Hanya karena ingin ikut-ikutan dengan tetangganya, ya akhirnya dia juga memaksakan kehendaknya untuk itu, nggak bisa. Lewatilah suka ikut-ikutan dengan tetangga atau dengan pengajiannya itu. Peserta pengajiannya itu, kita mau umrah, nekat juga mau umrah itu, uangnya dari mana tuh? Udah kita gadaikan saja sawahnya, Papa itu. Nanti nebusnya gimana? Gampang lah kita cari uang bersama. Petantang-petantang umrah tuh. Begitu pulang, Pak ini kalau nggak ditebus, saya jual tuh sawahnya itu. Pak saya belum punya uang. Ya udah saya jual sawahnya. Nggak ada uangnya, terpaksa sawahnya dijual. Nangis mamanya, nangis darah satu keluarga. Kita makan pakai apa? Nggak ada sawah lagi. Anak-anak itu lebih penting untuk kita sekolahkan daripada umrah. Kamu kan sudah umrah berkali-kali, masa mau umrah lagi? Anakmu masih perlu beli sepatu baru untuk ganti sekolah nanti. Ganti sekolah itu kan perlu biaya. Jangan ikut-ikutan dengan teman pengajiannya. Akhirnya iya semuanya iya. Say no terhadap apa yang tidak perlu kita lakukan. Hindari semua yang bisa menyebabkan kita itu frustrasi dan nanti bisa patah hati.
dan putus asa. Jangan menanam bibit-bibit stres. Menanam bibit stres itu akan panen stres. Apa contoh menanam bibit stres itu? Sudah tahu ya bahwa dirinya hanya angkanya 3, dia pasang di formulirnya itu 5. Oh, nggak bisa itu. Maka itu para pemirsa, jangan mengatakan 5 kalau hanya kita punya kemampuan 3. Katakan sejujurnya pada dirinya sendiri, kita nggak boleh ikutan, dia kelasnya lain. Ya, katakan kepada anaknya, nak, siapa sih yang nggak ingin seperti itu? Tapi bapakmu seperti ini. Anak itu kan tergantung kejujuran kita. Kalau kita jujur menyampaikan kepada anak, anak itu mengerti kok. Kenapa mama lu nggak ikut umrah ya? Ya mama saya nggak punya uang. Ya kasihan deh lu. Ya nggak apa-apa. Anaknya, insya Allah, mudah-mudahan aku akan belajar keras. Nanti aku ranking, aku akan mengumrahkan ibu bapak saya. Benar, ranking 1, cepat bekerja. Pak, nazar saya, gaji pertama saya, ya itu akan saya berikan kepada mama bapak. Tidak saya potong sedikit, gaji pertama ini saya kasih mama. Masya Allah, anak nangis tuh. Bahwa anak, aku punya uang untuk belanja. Enggak, saya punya nazar mah. Kalau nanti saya bekerja, gaji pertama saya akan saya persembahkan kepada bapak ibu saya. Ini uang saya Pak Ma. Ya. Terus dapat tantian, dapat bonus. Pak, nazar saya kalau ada uang, aku akan hajikan papa mama. Nah itu kamu kan mau kawin. Enggak, aku tidak peduli, itu nanti ada rezekinya. Aku ingin puas-puasin papa mama. Aku ingin hajikan. Ya Allah, anakku anak saleh. Akhirnya setelah menghajikan orang tuanya, dapat promosi. Dapat kedudukan baik. Akhirnya kawin dengan anak orang kaya, salehah lagi. Ya. Mak, kita ganti rumah, Mak. Kita beli rumah di Jakarta. Ada rumah khusus untuk bapak ibu. Ada juga rumah aku. Nanti sepatutnya nanti mama nggak betah di rumah aku karena ada orang lain. Pokoknya rumah itu khusus untuk Pak Mama aja. Mari tinggalkan desa ini. Pokoknya gaji biaya belanja sehari-harinya aku akan, ya Allah, doaku diijabah oleh Allah. Jadi optimisme itu bisa mencegah frustrasi. Dan kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, ambil hikmahnya kalau ada musibah yang menimpa diri kita. Ambil hikmahnya kalau hari ini, bulan ini, tahun ini belum kita beruntung. Ambil hikmahnya kalau kita dapat musibah. Ambil hikmahnya kalau tidak seperti apa yang kita harapkan menjadi kenyataan pada diri kita atau keluarga kita. Hadis Nabi mengatakan, tanda-tanda jika Allah mencintai hambaku, Allah akan mengirimkan siksaan lebih awal di dunia supaya nanti lunas di akhirat, tidak perlu transit di neraka. Hadis lain, tidak turun suatu musibah yang menimpa seorang hamba walau sampai duri menusuk kaki, melainkan itu semuanya berfungsi sebagai pencuci dosa masa lampau. Seandainya orang tahu apa arti sebuah musibah, penyakit, maka orang itu pasti akan mensyukuri musibah itu. Karena musibah itu surat cinta Tuhan. Ada ayatnya kan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu buruk, tapi di mata Allah itu baik. Boleh jadi menurut Anda itu adalah baik, tapi di mata Allah itu tidak baik. Jadi yang paling tahu tentang baik buruk itu adalah Allah yang Maha tahu, ya kan. Oh ya Allah, aku rasakan, Masya Allah, ternyata ada hikmahnya aku dulu sakit sekian lama. Dosa-dosa saya dihanguskan melalui penyakit itu. Ya, untung aku sabar pada waktu ditimpa penyakit. Jadi para pemirsa, kalau Bapak Ibu sudah berobat kemana-mana nggak sembuh, itu ada hikmahnya. Itu bukan penyakit biasa. Itu caranya Tuhan membersihkan supaya nanti Bapak Ibu tidak perlu dicuci di neraka, langsung cemplung ke dalam surga. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu.
Kemudian juga tinggalkan keputusasaan itu ya Bapak Ibu. Kenapa? Putus asa itu tidak akan melahirkan suatu manusia yang utuh. Kalau orang itu didera dengan putus asa, 7 turunan itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Bagaimana anak kita itu bisa membanggakan kita kalau kita itu adalah orangnya di kamar, ya, nggak ada produktivitasnya. Akhirnya anak kita itu ya meniru kita kan. Cucu kita pun juga akan meniru. Jadi jangan mewariskan sesuatu yang negatif untuk keturunan kita. Wariskanlah optimisme, kebanggaan terhadap anak-anak kita. Ya, telan itu penderitaan. Aku kecewa tapi aku tidak boleh mempertontonkan kekecewaan ini kepada anak-anakku. Di PHK di kantor, diturunkan jabatannya di kantor, aku tidak boleh menyampaikan kepada anakku. Aku justru harus mencari pekerjaan lebih baik. Mudah-mudahan ada hikmahnya nanti anakku tidak merasakan apa yang aku rasakan. Jangan berbagi penderitaan, jangan berbagi kekecewaan kepada anak, tapi berbagi kebahagiaan kepada anak. Oke. Nah ini yang kita harapkan. Ya. Ada orang hanya pintar berbagi penderitaan kepada orang lain, tapi tidak pernah berbagi kebahagiaan. Iya kan Bapak? Lihat diri kita. Kalau kita masih suka berbagi penderitaan kepada orang lain, berbagi kesulitan kepada orang lain, berbagi kegagalan kepada orang lain, kita bukan orang baik. Tapi kalau kita suka berbagi kebahagiaan, berbagi poin positif kepada orang lain, itu kita adalah manusia-manusia ideal. Nah makanya itu jangan mewarisi jiwa dan sikap keputusasaan kepada anak kita. Kenapa? Karena anak-anak itu sendiri, apa yang dilihat oleh bapaknya, itu nanti juga akan menjadi memori di dalam dirinya sendiri. Bapak saya dulu begini. Maka itu Bapak Ibu juga jangan suka memperlihatkan pertengkaran di depan anak-anaknya. Jadi kalau kita sering melihat bapak kita itu mukul, menempeleng ibu, kalau anak laki-lakinya juga kawin nanti akan melakukan hal yang sama. Bapak saya juga dulu begitu. Nah itu ada legitimasi yang kita berikan. Tapi sebaliknya kalau kita memperlihatkan kesantunan, wah luar biasa sabarnya bapak saya. Ya, dimaki-maki oleh ibu saya tetap sabar. Aku juga harus seperti itu. Nah, itu kan yang kita harapkan. Karena itu para pemirsa, saya ingin sekali menghimbau kepada kita semuanya bahwa jangan pernah ada di dalam diri kita ini sikap-sikap yang putus asa, sikap-sikap frustrasi, sebab itu dampaknya itu luar biasa. Anak-anak kita nanti akan mewarisi kegagalan, anak-anak kita akan mewarisi kekecewaan, dan anak kita juga tidak punya percaya diri untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Jadi jauhkanlah pemandangan putus asa yang bisa dilihat oleh anak kita. Jangan memperlihatkan keputusasaan itu pada lingkungan keluarga. Akhirnya energi kita itu nanti itu akan terkuras habis. Telan sendiri kekecewaannya. Pulang ke rumah seolah-olah nggak ada yang terjadi di kantor. Persoalan orang lain nanti datang menyampaikan itu lain. Assalamualaikum, apa kabar? Oh, ayah kok tumben pulang duluan? Oh, karena saya kan harus berbagi cinta. Masa saya kerja sampai malam-malam? Aku kan perlu perhatian juga Ananda. Padahal dia di PHK itu. Pak, kok belum ke kantor, Pak? Enggak, sebentar lagi nak. Kok aku tunggu salat duha. Lagi mikir tuh kerja di mana, cari uang di mana ini. Ya, jadi jadilah pintar-pintar menghadapi anak-anak. Oh, karena optimisme selalu ada ketemu teman lamanya. Pak, nganggur ya? Oh iya, kerja di kantor aja. Wah, gajinya 2 kali lipat lebih bagus daripada gaji sebelumnya. Maka itu sembunyikanlah kegagalan, sembunyikanlah frustrasi, sembunyikanlah kekecewaan terhadap rumah tangganya. Ada orang, waduh, apapun yang dilakukan di kantornya, telepon, mah aku dimarahi atasan, nah aku dimarahi bos. Akhirnya anaknya nggak bisa berpikir tenang di matematikanya itu, mikirin bapaknya dimarahin. Istrinya pun juga, aduh, kasihan dia suami. Akhirnya nggak ada produktivitas. Laki-laki yang bertanggung jawab itu mampu menelan kekecewaan. Aku nggak boleh berbagi kekecewaan kepada keluarga aku. Aku hanya boleh berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan. Itu laki-laki bertanggung jawab itu. Para pemirsa, izinkan saya menyimpulkannya bahwa putus asa itu dosa. Ya. Mari kita melakukan hal-hal yang kebalikan putus asa itu rasa optimisme. Dan
puasa ini sebetulnya sesungguhnya adalah latihan kesabaran ya untuk meninggalkan suasana keputusasaan itu. Ya, untuk mengakhiri mari kita para pemirsa melakukan puji-pujian terhadap Allah. Mari kita bertahlil ya. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan pada siapa yang bertahlil itu timbangan amalnya itu nanti akan lebih berat nanti di hari pada mahsyar. Mari Bapak ikut ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Alhamdulillah para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, semoga Ramadan ini lebih akrab ya, lebih damai, lebih sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.